Halo, ketemu lagi hari ini dengan Mama Eji dan roti, dan kalian bisa lihat ini hasil rotinya ya. Sangat empuk dan lembut. Aku pastikan ini caranya sangat mudah dan bahan-bahannya juga ekonomis, tapi kita dapat menghasilkan roti seperti yang kita inginkan. Terutama bagi yang baru bergabung di channel aku, dengan cara-cara dan formula yang aku gunakan, atau juga bagi pemula yang ingin buat roti sendiri di rumah tanpa menggunakan mixer. Oke ya. Nah, untuk itu ikut aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng tipnya, juga komentar. Langsung aja, pertama di sini aku gunakan air yang hangat 100 sampai 110 ml air hangat ya, karena kita tidak menggunakan mixer. Kemudian tambahkan dengan 1 butir telur. Di sini aku gunakan telur yang ukuran kecil. Untuk ukuran telur ini bisa dari yang kecil sampai sedang, disesuaikan dengan penggunaan air ya. Nah, kemudian aku tambahkan dengan 6 tetes cuka dapur, atau kalau menggunakan sendok teh itu 1 sendok teh tapi nggak full. Lalu gula pasir dan ragi instan ini kita aduk kembali sampai merata. Jadi untuk pertama-tama tadi kalian sebaiknya menggunakan air yang hangat itu 100 ml dulu, karena setiap tepung itu kelembapannya juga berbeda, juga dari ukuran telur tadi ya. Nanti kalau kurang bisa kalian tambahkan 10 ml kemudian. Kalau udah, kita tambahkan dengan tepung terigu protein tinggi, juga susu bubuk. Di sini aku gunakan susu bubuk full cream dan cold. Nah, ini rotinya sangat sederhana dengan rasa yang mengingatkan kita pada masa lalu ya. Jadi rasanya tuh nggak neko-neko, aromanya tuh pure asli aroma roti original. Kemudian tambahkan garam, dan ini harus kita campur dulu sampai merata, tidak ada lagi tepung yang kering. Nah, saat inilah jika kalian merasa adonan itu masih kering, bisa kalian tambahkan sedikit aja dengan air. Tapi untuk adonan ini aku rasa itu udah cukup ya, agak melekat-lekat seperti ini nggak masalah tuh. Nah, jika kalian udah nggak merasakan lagi ada tepung yang bergerindil-gerindil gitu, sekarang saatnya kita tambahkan dengan minyak goreng atau minyak sayur. Nih, dengan kita menggunakan minyak sayur atau minyak goreng ini, hasilnya tuh nggak kalah dengan menggunakan butter atau margarin. Bedanya di mana sih? Ya, bedanya itu di aroma. Kalau menggunakan butter ya beraroma butter. Untuk rasa pastinya berbeda dong, karena ini adalah roti dengan rasa yang original. Bener-bener rasa roti yang sebenarnya. belum tanpa tambahan-tambahan bahan-bahan yang lain ya. Nah, seperti pada bakery modern. Nah, ini kita campurkan seperti ini ya. Udah lebih halus dan tidak melekat lagi di tangan. Kita bulatkan, dan ini akan kita resting atau istirahatkan 20 menit. Jadi aku tutup dengan plastik lebih baik ya, karena lebih lembab. Nih 20 menit atau udah lebih mengembang dari sebelumnya. Tapi juga tergantung suhu ruangan ya. Kalau panas itu mungkin akan lebih cepat. Nah, kemudian kita folding. Nanti kalian akan merasakan sendiri, ini adalah setelah resting yang pertama. Cara ini untuk pemula baik banget ya, atau jika kalian buat adonan yang banyak sampai 1 kilo. Nah, kalau udah kita folding sebentar, dibulatkan, kita istirahatkan yang kedua juga selama 20 menit. Kalau udah lebih mengembang lagi, nih sekarang kembali, nih udah lebih mengembang ya. Sekarang kembali kita folding, tarik, bulatkan, dilipat-lipat gitu. Lipat arah membulat. Nanti setiap langkah kalian akan bisa merasakan bagaimana konsistensi adonan ini setelah kita resting. Nah, kalau udah lebih halus lagi, sekarang kita akan resting atau istirahatkan 20 menit yang terakhir, atau sampai mengembang 2 kali lipat sampai double size. Tentunya disesuaikan dengan suhu ruangan. Idealnya itu 20 menit terakhir ya, karena dari total keseluruhan itu 60 menit atau kurang lebih 1 jam. Nih, kalian udah bisa melihat dan rasakan sendiri nanti kalau udah mencoba ya. Adonannya ini udah sangat halus, lembut, kalis, pastinya elastis. Karena menggunakan metode apapun, roti itu harus kalis, elastis. Nih, biar lebih mantap lagi, kita folding pada papan kerja. Kalian bisa lihat caranya ya. Seperti ini. Sangat halus dan lembut. Sekarang ini akan aku potong-potong bagi beberapa bagian. Setiap piecesnya itu kurang lebih 80 gram. Ya, ini pas banget.
ya, 80 gram atau 79 sampai 80 gram. Nah, kalau udah, ini akan kita bulatkan kembali, ditekan pada papan kerja, dilipat-lipat semuanya arah ke tengah ya, folding kembali seperti ini. Tuh, permukaannya wajib halus mulus. Cara ini menurut aku adalah cara yang paling mudah ya. Nih kalian bisa lihat, ditekan pada papan kerja, semua arahkan ke tengah. Tuh, kita akan dapatkan hasil yang sempurna. Jadi setiap tahapan, setiap proses dari gramasi, langkah-langkahnya, prosesnya itu harus benar dan tepat. Kalau masih gagal, berarti kalian masih harus banyak belajar dan mencoba lagi. Kalau udah, kita istirahatkan 15 menit dan sekarang saatnya kita bentuk. Jadi aku pipihkan perlahan aja menggunakan rolling pin. Tahapan ini juga kalian bisa gunakan untuk tahapan pengisian ya. Tapi ini aku nggak isi, aku kosongan aja. Karena dengan tanpa isian juga roti ini gurih dan enak banget, apalagi kalau dicelup-celup di teh atau kopi. Ya, sekali lagi ya nih. Tuh, kita lipat seperti ini. Semuanya serba sederhana. Bahannya sederhana, caranya juga sederhana. Yang penting kalian harus mempunyai kesabaran. Harus punya kesabaran tingkat dewa. Kalau mau cepat ya menggunakan mixer ya. Nah, ini udah aku letakkan di loyang dan dialasi dengan kertas roti. Kalau udah selesai semua seperti ini, aku akan proofing sampai 80% aja mengembangnya. Waktunya tentunya disesuaikan dengan suhu ruang. 80% tuh nggak sampai 100% ya, jangan sampai double size, itu hasilnya nanti akan mengempis dan keriput. Karena apa? Akan aku olesi dengan, ini aku gunakan air susu dari susu bubuk yang dicampur dengan air. Dan kita oleskan 5 menit sebelum masuk oven. Untuk bagian atasnya aku beri topping keju, ini opsional. Boleh diberi topping, boleh enggak. Dan untuk olesan tadi kalian juga boleh olesi dengan kuning telur yang dicampur dengan air susu. Tapi kalau untuk jenis roti manis tanpa isian ini nggak masalah. Kita hanya gunakan air susu aja ya, atau juga boleh disemprot dengan air biasa. Nah, oven udah kalian panaskan terlebih dahulu. Sekarang kita akan oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 15 menit atau disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Nih, ini satu loyang cukup ya kalau 250 gram untuk oven dengan ukuran 60 liter. Udah matang, selagi hangat, olesi permukaannya dengan butter atau margarin tipis aja. Jadi oven juga menentukan ya, untuk waktu dan suhu itu semuanya standar sama untuk roti seperti ini, roti manis. Nah, apa yang harus atau wajib kalian ketahui mau menggunakan oven apapun itu juga, yang penting kalian harus mengetahui karakteristik oven masing-masing. Tuh kalian bisa lihat ya, bagian bawahnya udah cakep banget. Nih, ini dia hasilnya. Caranya sangat mudah terutama untuk pemula. Nah, kalau kalian udah mahir dengan teknik tanpa mixer, tadi waktu istirahat tidak perlu dijeda sampai 3 kali, boleh 2 kali aja atau langsung 1 jam. Nah, untuk metode tahapan istirahat yang beda dengan ini kalian bisa lihat di video-video aku sebelumnya ya. Nah, jadi disesuaikan aja dengan jam terbang. Nah, ini dia. Senang banget ya kalau kita buat roti itu kalau dipencet-pencet tuh kembali seperti semula lagi bentuknya, jadi seperti squishy. Nah, itu dia bagian permukaan bawah dan atas, dan dipastikan roti ini sangat lembut. Secara visual aja kalian udah bisa lihat. Oke. Oh ya, satu lagi, jika kalian mengikuti tahapannya sampai akhir ini, nah disinilah fungsi dari cuka, dari yang udah pernah mencoba-coba katanya ya, dan aku pun pasti. Kalau dari aku sendiri mungkin kalian gak akan percaya, tapi aku tidak menuntut kalian untuk percaya. Dengan menggunakan cuka itu adonan kita jauh akan lebih lembut dan lebih awet pastinya. Awetnya itu 2-3 hari itu nggak berjamur. Roti itu lebih dari 3 hari itu nggak enak pastinya ya. Harus fresh from the oven. Oke, nah sampai di sini dulu resep kita hari ini. Selamat mencoba ya. Bertemu lagi di resep Mama J berikutnya. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.